Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam. Ada nikmat dan karunia yang terbesar yang Allah berikan ke atas kita. Jikalau kita mati dalam kondisi ini, maka kita dihitung orang mati dalam kondisi Islam, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hari ini banyak orang Islam yang mengaku Islam puas hanya dengan Islamnya, puas hanya dengan sholat, alhamdulillah 5 waktu, puas hanya dengan hajinya, bisa baca Quran, tetapi tidak melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang umat, salah seorang umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal iman kita dianggap sempurna sebelum mengikuti seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengajarkan umatnya bukan hanya sebagai seorang umat yang ahli ibadah, seorang ubat, tidak, tapi juga sebagai penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab seorang Islam menjalankan Islam dan menyebarkan Islam. Itulah penolong-penolong agama Allah. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadi kalian orang-orang yang menjadi penolong agama Allah, wahai orang-orang Islam. Hari ini kita berpikir, ngapain bela Islam? Kan Islam dijaga oleh Allah, Al-Quran dijaga oleh Allah. Betul, Al-Quran dijaga oleh Allah. Tapi siapa yang menjaga iman kita? Tidak ada, kecuali kita sendiri. Siapa yang menyebarkan dan menjaga iman manusia? Maka usaha manusia itu sendiri. Maka jangan pernah mengatakan itu tanggung jawab Allah, itu terserah Allah. Tapi harus kita tanyakan, apa yang telah kita berikan untuk agama kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sebagian potongan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu ketika Faqih bin Mughirah, maulanya Aisyah radhiyallahu anha, pernah masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Melihat di rumahnya Aisyah, di kamar Aisyah terdapat tombak. Maka dia bertanya, "Wahai ibunya orang-orang mukmin, ya Ummul Mukminin, apa yang kau lakukan dengan tombak ini? Kau lakukan, kau seorang wanita, kok ada tombak di rumahmu?" Subhanallah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan aku bahwa ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam Khalilullah dibakar di api, maka seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, seluruh hewan-hewan melata di muka bumi ini ikut mematikan, memadamkan bara api tersebut, illa wazak, kecuali wazak. Imam Nawawi mengatakan wazak itu bisa tokek dan juga bisa cicak, sama saja, satu jenis mereka. Kenapa? Karena wazak ini justru yang meniup api Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah-hikmah yang hanya Allah saja mengetahui, yang sebagian diketahui oleh manusia, maka Allah melalui lisannya Rasul memerintahkan umat Islam untuk membunuh cicak dimanapun berada. Bahkan sekali pukul pahalanya 100, kalau 2 kali 50 dan seterusnya. Ini keutamaan. Kenapa? Karena hewan ini pernah meniup Nabi kita Ibrahim alaihissalam membesarkan api. Pertanyaannya, berapa sih tiupan seekor cicak, seekor tokek? Nggak ada apa-apa, nggak ada kesan. Dan berapa sih usaha daripada hewan melata di muka bumi untuk menutupi atau untuk mematikan bara Nabi Ibrahim, membakar Ibrahim? Nggak ada kekuatannya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh mereka. Ternyata hewan-hewan ini faham, yang terpenting bagi mereka bukan suksesnya, bukan matinya itu api, tapi mereka yang menunjukkan di hadapan Allah bahwa kami pun peduli ya Allah, kami pun berpartisipasi untuk melenyapkan kemungkaran yang membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu juga tokek, berapapun kemaksiatan yang dilakukan, apa sih pengaruh kepada Nabi Ibrahim? Tidak ada. Tapi dia telah ikut serta, telah ikut andil dalam menghancurkan dan menyiksa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena itulah ma'asyiral muslimin, pertanyaannya adalah, hari ini apa yang kita berikan untuk Islam? Umat Islam hari ini seperti yatim kehilangan induknya, anak ayam kehilangan induknya, memerlukan keringat kita, memerlukan cucuran keringat kita, memerlukan kerutan kening kita untuk agama Allah, bahkan memerlukan cucuran air mata dan darah tertumpah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim yang sempurna, selain menyempurnakan ibadah kepada Allah, bermuamalah dengan manusia, maka jangan lupa ada satu tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, yaitu menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tugas kita bersama. Apa yang Anda berikan? Umur kita terbatas, waktu kita terbatas, amalan kita ini sedikit, dosa kita banyak.
Lalu apa yang Anda berikan untuk Islam? Apa yang kita berikan untuk Islam? Partisipasi apa yang kita berikan untuk Islam? Ini pertanyaan kita bersama. Mari sama-sama kita dukung perjuangan Islam di berbagai macam cara dan lini, di berbagai macam tempat dan negara. Umat Islam memerlukan pengorbanan kita semua, keikutsertaan kaum muslimin, dan kita yakin jika umat Islam kembali kepada tanggung jawab mereka, menegakkan kalimat Allah di muka bumi dengan berbagai macam cara yang mereka bisa, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan di bidangnya masing-masing. Allah akan bantu kita. In tansurullah yansurkum. Barang siapa membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kita semua, dan Allah menetapkan kaki kita di hadapan musuh-musuh kita. Wafaqana wa iyyakum. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.